Dah kalau mal. Visited Majuli Karantina, Oh iya, sebelumnya kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, Iqbal Yasmin. and Ikben Sela, and it is Tempo Dulu, program yang akan membawa kalian menjelajahi tempat-tempat masa kini dengan nuansa tempo dulu. Nah, ngomongin tentang quarantine, setelah beberapa bulan stay at home, kayaknya udah banyak orang yang mulai ngerasa jenuh nih. Iya, bener banget. Makanya di masa new normal kemarin, banyak yang udah mulai keluar untuk refreshing dari mulai hangout ke cafe sampai jalan-jalan ke tempat wisata. Exactly, dan ternyata dari situasi baru ini ada satu tren liburan yang naik. Seperti yang dilansir beberapa portal berita dan lembaga survei, ternyata minat masyarakat terhadap staycation di tahun ini meningkat. Menarik. Ngomong-ngomong soal staycation, selain untuk berlibur dan beristirahat, kita juga bisa loh belajar sejarah lewat staycation. Dan di episode kali ini, kita akan membahas hotel-hotel bersejarah yang bisa kalian jadikan untuk tempat staycation. Let's check it out! Yang pertama, kita akan membahas salah satu hotel yang menjadi saksi sejarah dunia, apalagi kalau bukan Hotel Savoy Homan. Hotel yang berdiri di Jalan Asia Afrika Bandung ini dulunya adalah tempat penginapan para petinggi-petinggi negara ketika ada konferensi Asia Afrika. Hotel ini dibangun di sekitar tahun 1871 dan 1872 dengan nama awal yaitu Hotel Homan, sesuai dengan nama pemiliknya yaitu Tuan Homan. Rupanya, Tuan Homan ini dia bukan seorang warga berkebangsaan Belanda ataupun Indo-Belanda, tetapi beliau adalah seorang imigran asal Jerman. Nah, Hotel Homan ini sempat beberapa kali mengalami renovasi. Hingga pada Februari 1937, hotel ini direnovasi oleh seorang arsitek bernama A.F. Albers. Nah, dirancang dengan gaya Art Deco, hotel ini menjadi salah satu hotel yang mewah pada saat itu. Setelah renovasi selesai pada 1939, hotel ini berganti nama menjadi Hotel Savoy. Di era Hindia Belanda, hotel ini memang sudah terkenal sebagai tempat menginap para pengusaha gula yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, pasca kemerdekaan, hotel ini juga digunakan sebagai tempat menginap para delegasi negara-negara ketika diadakan konferensi Asia Afrika, konferensi PATA, dan konferensi Islam Asia Afrika. Nah, maka dari itu, hotel ini punya kamar-kamar spesial loh. Kamar-kamar itu adalah kamar dengan nomor 144, 244, dan 344. Kamar ini adalah kamar yang pernah disinggahi oleh tokoh-tokoh penting. Kamar 144 adalah kamar yang ditempati oleh Perdana Menteri India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian, kamar 344 pernah ditempati oleh Perdana Menteri Tiongkok, yaitu Zhou Enlai. Dan terakhir, kamar 244 adalah kamar yang pernah ditempati oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, beserta keluarganya. Harga yang ditawarkan untuk menginap di Hotel Savoy Roman ini mulai dari 400 ribuan sampai 2 jutaan. Tapi tenang saja, dengan harga ini kalian bisa menikmati fasilitas yang lengkap sekaligus merasakan kemewahan dan keindahan dari Hotel Savoy Roman. Selain di Bandung, ternyata di Bogor juga ada salah satu hotel bersejarah, yaitu Hotel Salak The Heritage. Hotel yang terletak di Jalan Haji Insinyur Juanda ini berhadapan langsung dengan Istana Presiden. Pada tahun 1850-an, hotel ini dibangun dengan nama Binnenhof Hotel, yang menjadi tempat peristirahatannya para pejabat-pejabat tinggi Belanda pada masa itu. Kemudian, di awal tahun 1900-an, nama ini berubah menjadi Die Betz Hotel, yang diambil dari nama seorang pemegang saham utama. Lalu, di tahun 1932, hotel ini berganti nama menjadi Bellevue Die Betz Hotel. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, hotel ini akhirnya berganti nama menjadi Hotel Salak, karena letaknya yang terletak di kaki Gunung Salak. Sama seperti Savoy Homan, Hotel Salak ini juga menampilkan desain Art Deco yang cukup menjadi ciri khas dari gaya bangunan-bangunan kolonial. Kemudian, hotel ini juga memiliki beberapa tipe kamar dengan harga dan fasilitas yang beragam.
Kalian bisa menginap dan menikmati suasana Heritage Hotel Salak ini dengan mengeluarkan biaya mulai dari 600 ribuan saja. Lanjut ke hotel nomor 3, hotel yang satu ini merupakan salah satu hotel tertua di Kota Malang loh. Namanya Hotel Pelangi. Berdiri sejak tahun 1860, hotel ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Kota Malang. Terletak di Jalan Merdeka Selatan nomor 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang, hotel ini telah mengalami pergantian nama sebanyak 7 kali, mulai dari nama Belanda, Jepang, hingga nama Indonesia. Tidak hanya pada nama, hotel ini juga sempat mengalami beberapa perubahan arsitektur. Didirikan dengan bentuk rumah joglo khas Jawa, hingga pada tahun 1915 dikembangkan menjadi bangunan khas kolonial, dengan ciri dibangunnya double tower di tengah bangunan. Sayangnya, double tower ini ikut menjadi korban dari peristiwa Malang Bumi Hangus, yang terjadi pada tahun 1947. Meski begitu, Hotel Pelangi masih mempertahankan arsitektur asli hotel di beberapa bagian, contohnya pada bagian atap dan tekel. Nuansa modern aristokrat dari Hotel Pelangi dapat kalian nikmati dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp200.000 per malam. Tertarik untuk berkunjung? Hotel yang menjadi salah satu cagar budaya Kota Malang ini dapat ditempuh dengan kendaraan umum dari Stasiun Malang dengan waktu tempuh sekitar 4 menit. Dari Kota Malang, kita pindah ke ibu kota Jawa Timur. Hotel yang terakhir ini berhubungan dengan salah satu peristiwa sejarah yang ikonik di kota Surabaya. Terjadi 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, peristiwa ini menjadi salah satu pemicu rentetan pertempuran yang akhirnya memuncak pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal dengan sebutan peristiwa perobekan bendera Belanda atau insiden Hotel Yamato. Yap, you heard it right. Hotel bersejarah ini adalah Hotel Yamato, yang kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Berdiri sejak tahun 1910, hotel yang terletak di Jalan Tunjungan nomor 65, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya ini telah mengalami 7 kali perubahan nama. Didirikan oleh keluarga Sarkis dengan nama Oranye Hotel, yang kemudian berganti menjadi Hotel Yamato atau Yamato Hoteru seiring dengan perubahan situasi pada saat itu. Meski mengalami beberapa kali perubahan nama, hotel ini tidak melupakan sejarahnya. Desain interior hotel masih sangat kental dengan nuansa tempo dulu. Tidak hanya itu, pengelola hotel juga mempertahankan kamar-kamar yang menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu contohnya, Kamar Merdeka, kamar yang ditempati oleh residen Belanda saat terjadinya insiden perobekan bendera. Harga kamar di hotel ini bervariasi, mulai dari 1 jutaan hingga belasan juta. Tapi jangan khawatir, biasanya hotel ini juga menyediakan Heritage Hotel Tour bagi kalian yang ingin sekedar berkunjung. Bagaimana, menarik bukan? Jika kalian tertarik untuk menginap atau berkunjung, hotel ini hanya berjarak 1,5 km dari stasiun Kereta Gubeng dan dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan umum. Itulah tadi 4 hotel masa kini yang masih kental dengan nuansa tempo dulu. Gimana sel hotel-hotelnya? Wah, menarik-menarik juga ya hotel-hotelnya. Ternyata sambil staycation, kita juga bisa sambil belajar sejarah juga ya. Bener banget, rupanya belajar sejarah itu nggak harus selalu lewat buku loh. Nah, karena kita lagi ngomongin staycation, gak lengkap nih rasanya kalau kita nggak ngomongin tempat wisatanya juga. Dan tempat wisata yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan salah satu peristiwa sejarah di bulan Oktober. Ya, seperti yang kita tahu, setiap bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, kita selalu memperingati hari tersebut sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau ternyata ada Museum Sumpah Pemuda di Jakarta? Mau tahu lebih lanjut? Ini dia. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Museum ini merupakan tempat digelarnya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 silam. Alias, museum ini adalah tempat yang sama di mana Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan.
Museum ini memiliki banyak koleksi sejarah, mulai dari patung para tokoh seperti Wage Rudolf Supratman hingga diorama Kongres Pemuda. Dibuka setiap hari Selasa hingga Jumat mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Museum ini hanya mengenakan tarif sebesar Rp2.000 untuk dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, dan Rp10.000 untuk pengunjung asing. Lokasi Museum Sumpah Pemuda sangat mudah dijangkau, hanya berjarak 2 kilometer dari stasiun Pasar Senen, dan dapat diakses menggunakan angkutan umum seperti Transjakarta, Bus Patas, juga Metro Mini. Nah, itu dia rekomendasi tempat-tempat bersejarah untuk berlibur. Semoga rekomendasi ini bisa menambah opsi destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi setelah pandemi. Betul. Kalau gitu, kami pamit undur diri. Saya Sela. Dan saya Yasmin. Stay safe. Stay healthy. Tot ziens.